Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah. Bi'anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil wa bis sanadi muttasil al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid daraini amin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fatahu ya alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Bapak Haji Wardono, Bapak Ibu, keluarga besar Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga Bapak, keluarga Ibu di rumah, Allah masukkan ke dalam surga. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 234. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzu dinin summa nafsin ma la nasab wa mislahu aqlun wa irrun wajib. Qul huwa hifdzu dinin nafsu ma nafsin. Dalam bait ini musannif akan menjelaskan masalah yang terkemuka yang biasa disebut al-mulliyatu sittu, yaitu nama perkara yang umumnya manusia mengetahuinya serta merupakan sumbernya, sempurnanya hukum dan semuanya harus dijaga dan dihormati. Sehingga dengan adanya perkara yang enam itu, Allah menurunkan berbagai macam hukum di dalam Al-Quran, yaitu satu wajib manusia untuk menjaga agama, yaitu peraturan Allah yang
yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menghormatinya dengan menjaganya, yaitu dengan melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Adapun merusaknya, yaitu dengan mengerjakan larangannya dan menjauhi perintahnya dengan larangan, seperti tidak puasa di depan umum dan melakukan perbuatan zina, perbuatan Perzinahan. Nah, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang merusak agama. Maka Allah mewajibkan memerangi musuh agama yang ingin merusak agama. Dua, menjaga badan atau diri sendiri, yaitu tidak menganiaya orang lain. Adapun merusaknya, yaitu berani membunuh dan mencederai orang lain. Maka dengan adanya Allah mewajibkan menjaga badan, yaitu dengan adanya hukum kisos, sebagaimana firman Allah, wabil kisosi hayatu ya ulil albab. Artinya kurang lebih dengan adanya perbuatan kisos maka akan ditimbul kehidupan yang kekal. Tiga, harus menjaga hormat harta benda. Adapun menjaganya harus hati-hati dari tercampurnya dengan yang haram, itu seperti hasil dari mencuri atau perjalanan riba. Adapun merusak harta itu dengan cara mengeluarkan harta dari jalan yang haram, Di jalan yang haram. Di jalan yang haram atau menyia-nyiakan harta. Maka dengan adanya mewajibkan untuk menjaga harta, maka Allah mengadakan hukum had untuk manusia yang suka maling atau merampok, sebagaimana firman Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima dan firman Allah, alladzina ya'kuluna riba innama ya'kuluna fi butunihim nar, atau yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, atau firman Allah, innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, betul ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana cara menerapkannya akan kita bahas malam ini. Syekh Ibrahim Al-Laqani menuangkan ilmunya dengan membuat puisi, saking pinternya itu. Jadi puisi itu dibuat, isinya tiap kalimat-kalimat kata-katanya mengandung ilmu tauhid. Apa kata beliau? Wahifdzu dinin, bermula memelihara agama, menjaga agama katanya. Summa nafsin, lalu memelihara nafsu, jiwa. Malun katanya, dan harta. Nasabun, dan nasab. Wa mithluha, dan katanya seperti yang katanya aklun, disebutkan tadi katanya, yaitu akal. Wa irdun, dan kehormatan. Qad wajab, itu merupakan kewajiban. Sampai di sini. Dalam hidup ini ada 6 hal yang nggak mesti dijaga, yang harus kita jaga, dan ini menjaganya adalah perintah Quran. Satu, menjaga agama. Agama ini amanah Allah, dititipkan Allah kepada kita manusia. Kita karenanya wajib menjaga agama itu. Nanti dikasih uraiannya seperti apa menjaga agama itu katanya. Yang kedua, menjaga nafs, jiwa. Bagaimana jiwa itu terpelihara, jangan sampai dirusak gitu. Misalnya, kenapa Islam melarang orang mabuk? Karena mabuk itu merusak jiwa. Malun, harus dijaga lagi harta. Harta adalah amanah Allah, karena menjaga harta adalah kewajiban agama.
Maksudnya gimana? Menjaga harta, jangan disia-siakan, dihambur-hambur, ditabzir, diboros-boroskan. Gitu. Nasabun dan nasab itu keturunan. Menjaga istri, anak, keturunan itu wajib. Gitu. Agar mereka bisa tetap terpelihara sampai akhir hayatnya. Mengedukasi, mendidik, merawat, membesarkan anak, istri, cucu, gitu. Itu amanah agama itu. Jadi kalau Bapak berjuang untuk bagaimana menurunkan atau mewariskan anak itu ilmu pengetahuan, itu adalah bagian dari aturan agama. Wa mithluha, dan seperti yang katanya disebut tadi, aklun, menjaga akal. Yang keempat, akal. 4 atau 5? 5 ya, 5. 5 akal. Akal mesti jaga nih. Kenapa akal mesti jaga? Karena akal ini yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau akalnya rusak, maka nggak beda kita dengan hewan. Kenapa orang dilarang mabuk? Kenapa dilarang narkoba? Supaya akalnya terpelihara dengan baik. Gitu. Sebab akal ini yang membedakan kita dengan makhluk. Seperti hewan dan lain-lain. Wa'irdun katanya. Dan kehormatan. Kehormatan diri. Qad wajab. Itu merupakan kewajiban. Dalam bahasanya yang lebih masyhur, qaulu wahidzu dinin summa nafsin, di dalam bait ini musannif akan menjelaskan masalah yang terkemuka, yang utama, yang mesti didahulukan. Biasa disebut al-quliyatus sittu katanya. Itu 6 perkara yang umumnya manusia mengetahuinya serta merupakan sumbernya hukum. Dari sanalah berangkatnya hukum ini. Dan semuanya harus dijaga dan dihormati. Yang 6 ini. Sehingga dengan adanya perkara yang 6 itu, Allah menurunkan berbagai macam hukum di dalam Quran. Jadi ada al-kulliyatus sittu. Enam hal utama dalam hidup. Yang 6 ini nggak boleh nggak, mesti dijaga. Ya. 1, din, agama. Dinun, agama. Kenapa agama dijaga? Karena agama ini amanah Allah yang dititipkan pada manusia. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Gitu. Sesungguhnya kami pernah menyodorkan amanah itu kepada langit. Langit nolak. Disodorkan kepada bumi, bumi nolak. Wa 'alal jibal, kepada gunung-gunung yang nolak. Setelah yang gede-gede nolak, akhirnya wahamala insan, maka amanah itu dibebankan, dipikulkan kepada makhluk namanya manusia. Itu Nabi Adam. Di antara yang diamanahkan ini agama nih. Jadi menjaga agama, melestarikan agama agar agama tidak rusak, itu kewajiban. Bapak sholat, ibu sholat, itu menjaga agama. Ngaji, belajar ilmu-ilmu Islam, menjaga agama. Supaya agamanya tetap bagus. Gitu. Yang kedua, nafsun, jiwa. Manusia itu makhluk 2 dimensi. Ada badannya, ada jiwanya. Ada raga, ada jiwa. Ini mesti dijaga.
Bapak bisa hadir ke sini, ibu bisa hadir ke sini karena ada jiwanya. Yang mendorong kita bergerak dari rumah ke sini karena jiwanya itu. Badan tinggal ngikutin aja. Gitu. Yang ketiga, malun ya, mal, harta. Kenapa harta mesti dijaga? Ini sarana agar bisa hidup dengan baik. Bapak bisa hadir ke sini, ibu bisa hadir karena ada hartanya. Karenanya harta penting agar bisa terselenggara hidup dengan baik, bisa ibadah, bisa hidup dengan layak karena ada harta. Makanya setiap yang merusak harta dilarang. Judi merusak harta nggak boleh, mabok merusak harta nggak boleh. Jadi bisa dimengerti. Kenapa orang nggak boleh judi? Karena merusak harta. Kenapa orang nggak mabok? Merusak harta. Orang kalau mabok, nyadik ya. Apa nyadik apa? Udah edik, udah ketagihan. Asal punya duit dikit, beli minuman. Duit aja habis tuh. Yang keempat, apa sih itu? Nasabun, keturunan, nasab. Keturunan siapa tuh? Anak, cucu, mesti jaga. Bagaimana dijaganya? Jadikan anak soleh. Jadikan keturunan kita itu keturunan yang solehin. Ajarkan dia ibadah, ajarkan dia ngerti agama. Itu mengajarkan anak, cucu supaya ngerti agama dalam rangka menjalankan kewajiban agama. Nasabun. Yang kelima, aklun ya. Manusia itu kalau menurut para ahli filsafat, hayawan non-nautik, hewan yang pandai berpikir. Hewan juga, kayak hewan juga, cuman bedanya dengan hewan, kita bisa berpikir. Karena berpikir karena punya akal, gitu. Hewan nggak bisa mikir dia. Hidupnya hanya sebagai makan, tidur, kawin gitu aja. Nggak ada akal dia. Karena itu hewan nggak suruh ibadah, nggak suruh sholat. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Kalau hewan sholat repot kita Pak. Allahu Akbar sapi sebelahnya, depannya kambing, waduh kacau balau. Akal gitu. Yang ketujuh, irdun. Yang keenam ya, kehormatan. Menjaga kehormatan wajib dong, supaya kita tidak hina gitu. Bagaimana menjaga kehormatan? Akan diajar di situ. Gitu. Mana yang bisa merusak kehormatan gitu. Jadi 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah al-kulliyatus sittu. 6 hal yang utama dalam hidup. Nggak boleh enggak, mesti dijaga. Sekarang kita bahas. Yang pertama katanya, wajib manusia untuk menjaga agama, yaitu peraturan Allah. Kalau penulis kitab ini melihat agama isi peraturan. Gitu. Padahal agama bukan cuma peraturan. Ya. Kalau di sini dia melihat agama cuma sebagai syariah. Padahal agama ada akhlaknya, ada akidahnya. Yang dibawa oleh baginda Nabi. Adapun menghormatinya, menghormati agama dan menjaganya, yaitu dengan melakukan segala apa yang diperintahkan. Disuruh sholat, jalanin, itu menjaga agama namanya. Kalau orang tahu waktu sholat itu wajib sholat, dia nggak sholat, dia nggak menjaga agamanya. Maka hadisnya kan as-salatu imaduddin, ada kan? Faman aqama faqad aqama din wa man taraka faqad hadama din. Salat itu tiangnya agama.
Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Siapa meninggalkan sholat, dia merobohkan agamanya. Dia nggak jaga agamanya. Jadi agama itu rusak atau maju tergantung orangnya. Gitu. Gitu katanya. Dan menjauhi apa yang dilarang, larangannya. Jadi bagaimana menjaga agama? Menjaganya satu, melaksanakan perintah. Dan menjauhi larangan. Ini dua nih. Ini menjaganya itu gitu. Tuh ada yang merusak nggak? Yang merusak agama ada, gitu. Apa yang merusak agama? Adapun merusaknya yaitu dengan mengerjakan larangan. Kebalikannya, dilarang zina, dia zina. Dia merusak agamanya. Dilarang judi, malah dia judi. Dia merusak agamanya, gitu. Gitu katanya. Dengan mengerjakan larangan dan menjauhi perintahnya. Disuruh sholat gak dijalanin. Jadi yang bagaimana menjaga agama, ini dia. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi larangan. Merusaknya kebalikannya. Paham ya? Ini menjaga agama. Merusaknya kebalikannya. Diperintah nggak dikerjain. Dilarang malah dijalanin. Tuh merusak tuh. Agamanya rusak dia. Nah itu sebabnya agama diturunin. Nabi Muhammad diutus, Quran diturunkan, ngasih tahu gitu. Jalankan perintah, jauhkan larangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ada kan gitu? Khatib Jumat itu. Nah, menjauhi perintahnya dengan terang-terangan. Udah tahu maghrib itu wajib, dia ngobrol sampai berbusa mulutnya. Itu bukan orang sini, bukan. Ya. Lupa dia sengaja nggak sholat maghrib, itu merusak agamanya, gitu. Seperti tidak puasa di depan umum, maksudnya di bulan Ramadan makan terang-terangan di muka orang, merusak, Pak. Gitu katanya. Melakukan perbuatan zina, berzina, kayak hewan. Gitu. Apa beda manusia dengan hewan? Manusia ada akalnya, ada aturannya. Kalau hewan nggak punya aturan dia. Lihat ayam. Ayam kalau kepengen sama yang betina nggak ngurus sepi atau rame, ayo aja dia. Kalau manusia nggak punya aturan kayak hewan. Makanya agama itu turunkan. Agama itu ngatur gitu. Kalau Anda pengen tertib, ikut dong agama. Gitu. Kalau nggak tertib kayak hewan. Gitu. Maka dikatakan summa radatnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang lebih rendah dibandingkan hewan. Kalau hewan masih mendingan. Dia begitu karena nggak punya akal. Kalau manusia punya akal, perilaku kayak hewan, hina dia. Lebih hina dibandingkan hewan. Seperti tidak puasa di depan umum dan melakukan perbuatan perzinahan. Nah, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang merusak agama. Jadi, kebalikan dari itu merusak. Maka Allah mewajibkan memerangi musuh agama yang ingin merusak agama. Nah, ngaji-ngaji gini, belajar-belajar kitab ini meminimalisir, mengurangi orang-orang yang tidak menjaga agamanya. Jadi kalau gitu penting aja, Pak. Sampai sini. Sekarang yang kedua, yang mesti dijaga nih, menjaga badan.
nih badan nih, fisik. Kenapa mesti dijaga? Gitu. Atau diri sendiri, yaitu tidak mau katanya menganiaya orang lain. Kalau kita menganiaya orang lain, nyakitin orang, itu dia menjaga dirinya namanya. Adapun merusaknya itu berani membuat dan katanya mencederai orang lain. Nyakitin orang, mukul orang, ngambil harta orang, itu mencederai badan. Maka dengan adanya Allah mewajibkan menjaga badan, yaitu dengan adanya hukum kisos, katanya. Sebagaimana firman Allah, wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum kisos itu ada unsur menghidupkan manusia, orang-orang yang ulul albab, cerdik cendekia. Gini maksudnya. Kenapa ada kisos? Kisos itu kalau orang membunuh, hukum bunuh. Hukum kesebandingan namanya. Kenapa bisa ada itu? Untuk menjaga yang lain. Kalau ada orang membunuh mesti dibunuh. Nah orangnya nggak mau ngebunuh, gitu. Jadi menjaga orang lain nih. Cukup dia aja ngebunuh mesti dibunuh. Nah karena orang tahu kalau membunuh itu dibunuh, orang nggak mau ngebunuh, kan menyelamatkan yang lain. Gitu. Ya. Di Indonesia ada hukum mati, cuman sangat jarang mau menggunakannya. Apalagi sekarang KUHP yang baru. Ya, itu. Orang bisa setelah diputuskan divonis hukuman mati, gitu. Ya, dalam waktu yang lama bisa jadi nggak mati dia. Jadi menjaga badan gimana nih? Gitu ya. Jiwa ya, jiwa ya. Nafsu. Tidak mencederai. Orang lain. Yang kedua, tidak membunuh. Ini menyelamatkan orang lain namanya, Pak. Kalau orang mencuri orang lain, mengambil harta orang lain, itu merusak jiwa katanya. Gitu. Tidak membunuh supaya menyelamatkan orang lain. Nah, karena ada ini maka ada hukum. Ini hukum kisos. Kisos. Iya, kesetimpalan, keseimbangan. Hukum keseimbangan. Seimbang. Kalau mau bunuh, ya bunuh lagi. Nah. Kita lanjut lagi. Umumnya orang memandang hukum mati dianggap kejam, gitu. Padahal enggak, gitu. Ya, misalnya nih Pak, kalau tangan ini 5 ini, kelingkingnya harus diamputasi. Kalau enggak diamputasi menimbulkan kerusakan pada yang 4, bahkan semua. Mengamputasi ini menyelamatkan yang 4. Bisa tangkap nggak? Bukan justru kejem amat diamputasi tangan bagus-bagus. Ini punya masalah, gitu. Kalau tidak diamputasi bisa merembet kemana, bahkan sampai ke sini. Mengamputasi ini menyelamatkan yang ini. Itu kisos. Kelihatannya memang kejem, tapi menyelamatkan yang lain. Bapak lihat, kalau di tempat-tempat di mana hukuman mati itu diberlakukan secara efektif, orang takut, Pak. Takut. Gitu. Ya. Melakukan kejahatan pidana yang berisiko hukuman mati. Baik, kita pindah sekarang.
Dengan adanya peraturan kisos, maka akan timbul kehidupan yang tentram, gitu. Jadi kalau gitu gimana? Jangan lihat bunuhnya, tapi lihat dampaknya, gitu. Ada deterrent effect-nya, efek membuat orang jadi gerak takut gitu ya, jerah. Gitu. Sekarang yang berikut ini, yang ketiga ya, malun, harus menjaga harta benda. Harta itu mahal dalam Islam, artinya mesti dijaga. Adapun menjaganya harus hati-hati katanya, dari tercampurnya dengan yang haram, yaitu seperti hasil dari mencuri atau perjalanan riba. Jadi menjaga harta dengan apa? Nih, ini tidak dicampur dengan yang haram seperti riba atau barang curian. Kenapa? Karena kalau harta itu dicampur dengan hasil curian, ini rusak nih hartanya. Bagaimana rusaknya? Kata Nabi, al-luqmah minal haram layak salatu arba'ina yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholat ditolak. Sholatnya ditolak, doanya ditolak. Terus sesuap, kalau sepiring, kalau sekarung, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, aduh. Jangan ngelihat duitnya Pak. Lihat pengaruhnya. Ada hadis lagi. Kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabih. Tiap-tiap daging yang sumbernya berasal dari haram, fannar, api neraka lebih layak buat orang itu dibandingkan surga. Gimana naranya? Bapak, orang bukan bapak. Orang dapat uang haram. Dikasih istrinya. Dibelanjain, dimasak. Dimakan serumah, samanya ngebakar orang serumah. Serumah dibakar sama dia. Istrinya nggak tahu kalau duitnya haram. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya duitnya haram. Jadi zolim, itu merusak harta Pak. Jadi mesti cermat. Jangan boleh mencuri, jangan boleh riba. Karena yang merusak ini. Harta yang sesungguhnya amanah Allah, jangan dirusak dengan yang ini nih. Tuh. Jaga. Mudah-mudahan bisa ya. Dan jangan takut Pak. Kalau kita bisa menjaga harta dari perbuatan yang haram, ini harta disucikan Allah, hidupnya berkah. Mana berkahnya? Nabi Muhammad sangat menjaga ini. Hidupnya berkah. Gitu. Gak pernah susah. Gitu. Adapun merusak harta yaitu dengan cara mengeluarkan harta di jalan haram. Atau katanya menyia-nyiakan harta, membazirkan harta. Maka dengan adanya Allah mewajibkan untuk menjaga harta. Jangan mubazir. Mubazir itu apa? Mengeluarkan harta tanpa kontrol. Oh, dilepas saja. Tuh. Jadi harta itu ada yang dikeluarkannya tanpa kontrol tuh boros namanya. Ada yang mengeluarkan harta gitu dengan ditimbang-timbang, kebanyakan nimbang jadi nggak keluar-keluar. Bakhil namanya. Yang bagus sedang-sedang. Jadi harta itu kalau terlalu terlalu luas, tabzir, boros, ini jelek. Kalau terlalu banyak pertimbangan, bakhil. Yang bagus ini nih, tengah-tengah.
iktisad, sedang. Dia mengeluarkan harta, tapi jelas. Dikeluarkan harta emang jelas. Jelas apa? Jelas untuk maksud yang mulia. Bapak keluarkan harta buat pergi ke masjid Al-Kautsar, itu jelas. Meskipun keluar duitnya. Ini yang ini, gitu. Iktisad, sedang-sedang aja. Gitu. Kalau ini jelek, ini juga jelek. Kata Nabi, al-bakhilu qaribu minan nar. Lebih dekat kepada api. Wa ba'idun minan nas, jauh dari orang. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Yang bagus yang sedang nih. Keluarkan harta emang jelas untuk keperluan yang memang jelas gitu. Gitu ya. Maka Allah mengadakan hukum had, hudud, untuk manusia yang suka maling. Yang maling itu nyolong atau merampok. Jadi kenapa rampok dilarang? Kenapa maling dilarang? Karena merusak harta masyarakat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dipotong tangannya keduanya. Apa bedanya mencuri dengan korupsi? Ada sama yang ada bedanya, Pak? Kalau mencuri, barang yang dicuri di luar kuasa dia. Bisa tahu nggak? Zaman dulu ngegasir namanya. Lupa kali. Zaman dulu rumah kan sederhana. Dari gedek apa, digasir tanahnya, orang masuk situ gitu untuk ngambil harta milik yang punya rumah, itu mencuri. Kalau korupsi, harta yang diambil di bawah kuasa dia, itu uang di bawah kuasa dia, di bawah amanah dia, di bawah kontrol dia. Emang dia dipercaya ngelola uang itu, dibelengkokin atau dibelengkokin. Mestinya buat negara, buat masyarakat, buat rakyat, ditaruh ke buat kantong dia. Nah, itu korupsi namanya. Lebih jahat, Pak. Semua lebih jahat. Makanya hukumannya tidak cukup dengan potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, kalau korupsi dipotong orangnya. Jadi kenapa kita disuruh jaga supaya itu tadi, jangan ada mencuri, jangan ada korupsi. Dan firman Allah Ta'ala, alladzina yaquluna riba, orang-orang yang makan harta riba, innama yaquluna fi butunihim nara, sesungguhnya yang dia makan ke dalam perutnya api. Jadi orang kalau makan harta riba itu kayak makan api, di sini menyala. Na'udzubillah min dzalik. Ada ayat lagi, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menjadikan sedekah itu berkembang. Yurbi itu tumbuh. Kalau kita sedekah 10, baliknya lebih banyak. Kalau kita riba, makin habis badannya, makin habis, makin rusak. Atau firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang yang boros adalah temannya setan. Jadi yang merusak harta ini nih, mencuri, korupsi, gitu. Ya. Ini dia, mengambil harta tanpa hak. Ini bahasanya halus. Ini hukumnya hudud, hududullah.
Ini dia hukum Allah. Nah, apa contoh hukum Allah? Nih, mencuri potong tangan, gitu ya. Ini supaya hartanya terjaga nih Pak. Kita lanjut lagi. Silakan dibaca. Mana yang baca? Keempat ya. Menjaga akan keturunan. Yang keempat kan nasab ya. Yaitu jangan sampai keturunan kita ada yang hamil tanpa ayah. Kedengeran nggak tuh? Atau jadi kitanya ya, copet. Oh copet. Jangan sampai tuh ada anak kita perempuan hamil nggak ada suaminya, nggak boleh. Itu keturunan rusak tuh Pak. Nggak boleh ada anak cucu kita jadi copet. Apalagi korupsi, copet aja nggak boleh. Adapun menjaga keturunan yaitu bagi orang perempuan itu harus menjaga diri dari melayani laki-laki yang bukan suaminya. Coba, kedengeran nggak? Nggak boleh. Seorang istri kalau menurut ilmu akhlak ya, nggak boleh terima tamu laki-laki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Bisa tangkap nggak? Suaminya nggak ada di rumah, istrinya ngobrol sama laki tetangga, nggak boleh. Meskipun cuma ngomong doang, ngomong dulu lama-lama lebih dari ngomong, nggak boleh. Gitu katanya. Zina nggak boleh. Kenapa kalau zina dilarang? Kalau zina dibolehkan, rusak keturunan dong. Anaknya banyak di mana-mana, gitu. Udah rusak keturunan, rusak warisan lagi. Gimana ngatur warisannya? Dan kalau laki-laki jangan sampai berani memasukkan sesuatu kepada yang bukan tempatnya. Jelas nggak? Jangan asal taruh gitu maksudnya. Kalau bukan tempatnya jangan ditaruh. Oleh sebab itu Allah mengadakan peraturan tidak boleh zina. Sebagaimana firman Allah, az-zani katanya, waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki berzina, perempuan berzina dijilid. Jilid itu dicambuk. Kulla wahidin minhuma, tiap-tiap dari keduanya 100 kali cambuk. Kalau gadis, kalau bujangan. Kalau sudah punya istri, dirajam. Kedengeran nggak? Jadi bagaimana menjaga nasab? Tuh. Tidak zina. Tidak melayani laki-laki bukan suaminya, gitu ya, bukan mahramnya. Saya perlu menjelaskan, ada mahram, ada muhrim. Masih ingat ya? Mahram adalah laki-laki atau wanita yang haram dinikah. Mahram. Misalnya seorang wanita gitu, seorang wanita, si Mumun lah misalnya itu. Si Mumun nggak boleh gitu menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Siapa yang mahramnya? Laki-laki yang boleh, yang tidak boleh nikah. Siapa yang bapaknya? Bapaknya si Mumun, abangnya si Mumun, mahram itu. Kalau dia boleh, bapaknya datang ke rumah si Mumun, boleh terima. Abangnya laki-laki datang ke rumah si Mumun,
boleh terima. Tapi muhrim, laki-laki yang halal nikah, yang bukan suami nggak boleh. Gitu. Karena itu bibit dari mula munculnya zina. Zina yang lebih bahaya lagi. Kenapa? Menjaga keturunan. Gitu. Apalagi contohnya menjaga keturunan, ya. Tidak jadi pencuri, tidak hamil tanpa suami. Nah, ini jaga keturunan nih. Jaga nasab. Kenapa nasab jaga penting? Karena ini adalah generasi penerus kita dia. Makanya nasab, keturunan, anak, cucu itu mesti bagus. Doanya kan Rabbana hablana min azwajina, ada kan? Wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina. Anak kita, cucu kita itu mesti jadi imam. Tuh. Jadi ada dua targetnya nih, ya. Anak cucu itu mesti jadi qurratu ayun. Ya, buah mata. Ya, yang menyenangkan gitu, menyejukkan, menyenangkan hati. Yang kedua, gitu, jadi imam tuh, imam pemimpin orang takwa. Ini dia. Nih. Jadi kalau kita punya anak cucu jadi qurratu ayunin, itulah targetnya. Kalau anak cucu kita jadi imam, orang bertakwa, itulah di situ mesti tujuannya. Tuh, kalau ngerusak ke situ, itu merusak nasab namanya. Kalau gitu gimana? Hidup ini emang berjuang. Berjuang menjaga agama, berjuang menjaga jiwa, berjuang menjaga harta, berjuang menjaga keturunan. Tuh. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, berjuang itu jihad namanya. Baik. Yang kelima, harus menjaga akal. Dengan berhati-hati dalam masalah memakan atau meminum yang bisa membuat mabuk. Bagaimana menjaga akal? Jangan mabuk, gitu. Jangan narkoba. Jangan minum-minum keras. Adapun merusaknya itu dengan cara berani memakan atau meminum yang memabukkan, menyebabkan mabuk. Maka dengan adanya Allah mewajibkan menjaga akal, Allah mengharamkan meminum arak. Dan yang meminumnya harus dijilid, dicambuk. Coba. Kalau mengikuti fikih Islam, orang kalau mabuk mesti cambuk. Sayang di sini nggak ada yang dicambuk ya. Jadi orang berani, katanya mabuk sama mabuk biasa aja. Agar berhenti sebagaimana firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal adlamu ridsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib dengan menggunakan burung katanya, menyediakan sesaji, itu termasuk perbuatan najis dari syaitan. Jadi kalau gitu gimana? Menjaga akal, tidak mabuk. Tidak mabuk. Kemarin sore saya lihat di berita ya, ada di Jakarta Utara, sarang narkoba 95 kilo. Kampung Bahari ya, ngelawan lagi dia. Ngelawan lagi. Coba. Berani dia gitu. Tentu mempertahankan itu gitu. Di Sumatera Utara gitu juga. Kalau Sumatera Utara malah perempuan bandarnya. Coba, padahal Indonesia mayoritas Islam.
87% umat Islam di Indonesia ini orang Islam, Pak. Saya tadi khutbah di tempat lain di Kalibata sana. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Negara dengan masjid terbanyak di dunia. Coba. Seberapa banyak tuh? Sayangnya paling banyak juga korupsinya. Aduh. Kita malu ya. Itu tantangan, kalau buat saya tantangan itu. Tantangan buat para pengajar agama, bagaimana menyadarkan orang untuk tidak korupsi. Menyadarkan orang untuk tidak membunuh. Menyadarkan orang untuk tidak nyakitin orang. Hidup tidak nyakitin gitu. Hidup justru membahagiakan orang. Kalau buat saya itu tantangan gitu. Ya. Kenapa Denmark misalnya mayoritas bukan Islam tapi korupsinya nol? Finlandia korupsinya juga nol. Indonesia paling banyak penduduk muslimnya. Apa yang salah nih? Kalau ngikutin agamanya pasti nggak akan terjadi korupsi. Di sini apakah cara mendidiknya yang salah, cara menyajikan salah, atau sistemnya? Itu mesti dibetulin. Kalau enggak makin kesono makin parah, Pak. 81 tahun. Korupsinya 1.500 triliun. Lebih dari 1.500 triliun. Baik, kita lanjut. Yang keenam ya. Harus menjaga kehormatan. Anda pun menjaganya, yaitu tidak boleh katanya menuding tanpa ada saksi. Kadang-kadang menuduh orang tanpa alasan. Menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Gitu. Itu merusak kehormatan tuh. Apapun ya dalihnya, tapi kalau menjatuhkan kehormatan orang itu nggak boleh. Gitu. Dan meludah katanya ke wajah orang lain. Ada kan? Meludahin orang itu menjatuhkan kehormatan orang. Membicarakan kejelekan orang lain, gosip namanya. Kedengeran nggak? Gosip itu merusak kehormatan, Pak. Kalau saya tahu kekurangan Bapak ini, tugas saya adalah bagaimana menjaga agar kejelekan ini tidak tersebar. Kalau kita tahu kejelekan orang ini, kemudian kita kasih tahu orang serumah atau semasjid atau sekampung, sama dengan menyebarkan aib dia. Itu merusak kehormatan orang. Makanya dosanya nggak kecil tuh, Pak. Kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Gosip itu lebih besar dosanya dibandingkan zina. Kalau zina cuma berdua, laki perempuan. Kalau gosip kemana-mana. Gitu katanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzi yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kalau ada orang menuduh orang lain berbuat zina, tapi tidak mendatangkan 4 saksi, fajlidu samanina jaldah. Cambuklah orang itu dengan 80 kali cambuk. Artinya, ya, sesungguhnya manusia yang menuding katanya, yang tidak katanya bisa mendatangkan 4 orang saksi menuding zina, maka orang itu harus dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Ya Allah. Kedengeran? Kenapa 4 orang saksi? Quran, Pak, ini sebutannya. Kalau ada orang berzina dilihat 4 orang, hayu aja, kebangetan tuh orang.
Bisa tangkap nggak? Orang berzina ditonton 4 orang, terus saja kayak hewan. Makanya kalau orang mau menuduh orang berzina, dia mesti menghadir nih 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan zina itu. Kalau dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi, itu orang yang menuduh itu mesti dijilid, dicambuk 80 kali. Maka kita semua harus hati-hati, tidak boleh ikut-ikut membicarakan kejelekan orang. Gosip namanya. Atau menuding tanpa ada saksi, hanya untuk mempermalukan saja. Jangan, Pak. Saya nggak perlu masuk ke media sosial ya. Bapak sudah bisa lihat bagaimana orang malu, hal-hal yang paling sangat mendasar dari dirinya dipermalukan. Itu merupakan satu dosa besar, sebab membuat orang menjadi malu, katanya. Memang dengan adanya dipermalukan itu merupakan salah satu saksi dari Allah. Sebab tidak ada asap kalau tidak ada api, benar nggak? Maka katanya, waspadalah, jangan sampai menyalakan api apabila takut asapnya terlihat oleh orang lain. Bisa tahu nggak? Sebab biarpun tidak, katanya, masuk, tapi jika menyalakan api itu akan disangka masak, katanya. Kalau kita nggak masak tapi nyalain api dianggap masak. Gitu. Kalau gitu hati-hati. Jadi menjaga ini kehormatan, tidak menuduh tanpa bukti. Gosip ini merusak ini nih. Jauhin ini. Mudah-mudahan selamat ya. Orang kalau gosip, Pak, makin digosip makin seru. Tuh, makin digosip makin sip. Itu udah tahu, Ban. Masa sih katanya. Udah cerita, pantesan. Yang satu nyautin, saya kalau ke rumahnya begini, aduh pantesan. Makin jadi tuh, makin besar. Ini bahaya, Pak. Ini yang sederhana tapi bahaya gitu. Nah, kita diminta jaga nih. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa 6-6-nya satu-satu, ini dulu. Jaga ini terus, lama-lama bisa semua. Secara simultan. Nah, doanya ini, Rabbi wafiqni li ta'atika. Ada kan? Rabbi wafiqni li ta'atika wa atmim taksironi. Tambahin sini. Taqabbal minni. Bisa kan? Ini doa Nabi, Pak. Rabbi wafiqni, ya Allah, berikan aku taufik, bimbinglah aku, katanya. Li ta'atika, untuk taat kepada Engkau. Wa atmim taksironi, sempurnakanlah kekuranganku. Kita manusia banyak kurangnya. Setuju nggak? Sholat tapi nggak khusyuk, ada nggak? Sholat tapi telat. Zuhur jam 12, jam 2 baru lohor. Ini kan kekurangan, sempurnakan ya Allah. Wa taqabbal minni, terimalah amalku ya Allah. 3 yang diminta. Minta taufik, minta disempurnakan,
Hmm. Minta diterima amalnya. Dia. Bedanya taufik dengan hidayah apa? Kalau hidayah sekaligus. Pak, di mana Masjid Al-Kautsar? Sono, Pak. Masuk situ, nanti ada hansip, maju dikit, ada taman, itu di sebelah kanan. Itu ngasih petunjuk namanya, ngasih hidayah. Tapi kalau taufik, Pak, di mana Masjid Al-Kautsar? Sini, Pak. Ini dia nih, gitu. Bapak mau sholat, mau baca Quran, mau wudhu, silakan. Itu taufik. Jadi orang yang dapat taufik pasti dapat hidayah. Benar nggak? Nyampe dia. Tapi orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Gimana? Orang Islam di Kelapa Dua banyak, tapi yang ngaji cuma segini. Yang begini yang dapat taufik nih. Tuh. Yang dapat hidayah banyak. Islam kan dapat hidayah dia. Tapi yang berdapat taufik cuma segini. Maka yang mahal ini yang segini. Jadi taufik itu lebih efektif dibandingin hidayah. Ini minta nih Pak, supaya bisa jaga ini, gini, ini nih. Nah, ini dari sini. Gitu. Bacanya boleh habis sholat, boleh di dalam sholat, waktu tasyahud akhir. Fil alamin innaka hamidum majid, itu udah boleh salam kan? Nah, Bapak Ibu boleh doa itu. Ada hadis juga? Ada. Kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahud falyatakhayyar minad du'a ma syaa. Siapa yang sudah selesai dari tasyahud akhir, maka pilihlah doa yang ia kehendaki untuk keperluan dunia dan akhirat. Berdasarkan hadis itu boleh baca doa setelah tasyahud akhir, asal jangan jadi imam. Kalau jadi imam baca doanya panjang, makmumnya pada batuk dehem aja. Kalau sholat sendirian silahkan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jelas? Insya Allah ketemu lagi ya. Ya. Pertama, masalah menjaga agama dan iman. Seandainya terjadi benturan, ada seorang mukmin yang dipaksa untuk melekat di bawah tekanan, kalau enggak mau tembak mati saat juga. Itu gimana? Ya, saya langsung jawab aja ya. Kalau orang dalam keadaan tekanan seperti zaman Belanda, zaman Jepang, kakek saya di zaman Jepang itu dipaksa suruh itu menghormat matahari. Kalau enggak dipukulin. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan untuk kasus seperti itu dia dibolehkan. Untuk menjaga jiwanya, menjaga badannya, menjaga masa depan hidupnya. Karena dia nggak kuasa ngadepin Jepang. Kalau enggak itu jadi boleh Pak. Kedua, masalah pengkisos. Seandainya ada katakanlah 3 orang mengeroyok 1 orang yang meninggal, kisosnya gimana ya? Apa 3-3-nya dulu? kalau terbukti 3-3-nya bersama-sama melakukan pembunuhan kepada 1 orang, 3-3-nya dikisos. Dia secara bersama-sama melakukan pembunuhan bareng-bareng, ada yang nusuk, ada yang megangnya, ada yang gini-gini, 3-3-nya. Nggak cuma yang nusuk doang, dia bisa nusuk, ada yang megangin misalnya gitu. 3-3-nya Pak. Coba lagi. Belum lama ini salah satu menteri kita bilang adanya korupsi syariah. Itu kalau diperbolehkan ya gimana kayaknya?
Saya nggak baca berita aja. Korupsi syariah. Saya nggak tahu ceritanya gimana tuh. Gimana ceritanya? Kalau dari kalimatnya saya tidak bisa nerima gitu ya. Tapi kalau korupsi berjamaah memang ada. Kalau korupsi syariah saya nggak tahu bayannya penjelasan. Ya mesti ada penjelasan dulu. Saya tidak bisa ngasih jawaban kalau tidak ada keterangan yang jelas. Karena nggak mungkin syariah dikorupsi atau korupsi berdasarkan syariah. Nggak mungkin syariah membolehkan orang korupsi gitu. Nggak mungkin. Tapi kalau korupsi berjamaah, korupsi dilakukan secara bersama-sama. Ada rame-rame, ayo korupsi bareng-bareng gitu. Kalau nggak korupsi dipecat. Kalau itu bisa dimaklumi. Artinya tetap aja korupsi berjamaah hukumnya haram dan pelaku mesti dihukum dengan seberat-beratnya. Gitu. Tapi kalau korupsi syariah tunggu dulu. Saya perlu penjelasan lebih jauh. Gitu. Ya kan nggak boleh dong memutuskan sesuatu yang nggak jelas. Apa ada korupsi syariah? Gitu. Kalau berjamaah banyak. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, di sini dijelaskan pembangkangan iblis kepada Allah. Mereka tidak mau sujud kepada Adam. Di mana ayat ini, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah Jin. dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka musuhmu sangat buruk. Iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Ini filosofinya kepada kita apa ini? Gini, iblis itu diciptakan Allah 8.000 tahun sebelum Nabi Adam. 80 tahun. Oh, satu. Dia sudah kenal Allah lebih kenal dibandingkan Adam. Udah ngelihat Allah, udah tahu seperti apa Allah. Tapi dia membangkang kepada Allah. Di sini kesalahan besar iblis. Bapak belum pernah lihat Allah. Kita belum pernah lihat Allah. Tapi kita nurut sama Allah. Bapak dan ibu lebih mulia dibandingkan iblis. Satu poin. Poin kedua. Kalau sudah tahu iblis membangkang kepada Allah, padahal dia kenal Allah, apakah pantas kita manusia ikut iblis dan anak keturunannya? Pertanyaan, anak keturunan iblis siapa? Syaitan. Sayyidina Umar itu mengatakan iblis punya anak 9. Tiap-tiap anak punya daerah kerja sendiri-sendiri. Ada kerjanya di pasar, ada kerjanya di rumah, ada kerjanya di masjid, ada kerjanya membuat orang mabuk. Ada 9 macam. Nah, seluruh anak iblis disebut syaitan. Setan dan iblis itu sampai kiamat baru mati. Jadi jumlah syaitan, jumlah anak cucu iblis itu jumlahnya lebih besar dibandingin populasi manusia. Kalau manusia 8 miliar sekarang, setan mungkin ratusan miliar. Jadi banyak sekali. Karena kata Allah, pantas kamu ngikutin iblis dan anaknya, anak buahnya jadi pemimpin kamu. Udah jelas-jelas membangkang Allah. Jangan ikuti setan, ikuti aku gitu. Akunya Allah. Artinya apa tuh? Mengikuti iblis syaitan adalah perbuatan sesat. Mengikuti Allah dan Rasulullah adalah perbuatan selamat.
Karenanya anak buah iblis disebut syaiton. Syaiton itu asal kata syatona. Syatona jauh. Jadi makhluk rohani yang kerja menjauhkan manusia dari Allah. Bagaimana caranya setan menjauhkan manusia dari Allah? Setan itu makhluk rohani di luar diri kita. Dia bisa masuk ke dalam diri kita. Kata Nabi, "Asy-syaiton yajri 'alan nas majrad dam." Setan bisa masuk ke dalam hati manusia melalui aliran darah. Tuh. Begitu masuk sini, masuk ke jantung hati, dia menggoda. Membuat orang jadi jauh dari Allah. Bapak lagi sholat, setan bisa goda. Dibikin ingat apa yang sudah lalu-lalu. Barang hilang, kunci hilang. Begitu sholat ketemu. Itu kerjaan setan tuh. Satu, kalau cara ini bisa kita atasi, setan masih punya cara lain. Ingat yang belum kamu kerjain. Orang sholat bisa ngerancang, pulang ngaji mau mampir beli sate ayam Lagi sholat bisa ngingat macam-macam. Kesimpulan apa? Jangan ikutin setan. Nanti belajar tasawuf, Pak. Bagaimana ngatasi syaitan? Bagaimana ngatasi iblis? Itu tasawuf nanti. Mudah-mudahan ya. Apa bedanya tasawuf dengan tauhid? Ini ilmu tauhid. Ilmu tauhid intinya ilmu Islam. Jadi ilmu-ilmu dalam Islam itu intinya ilmu tauhid. Ilmu tauhid kalau diperas intinya tasawuf. Bedanya, kalau ilmu tauhid mengajarkan siapa Allah, seperti apa sifat Allah, perbuatan Allah, asma Allah seperti apa. Dikasih tahu supaya kita kenal Allah. Kalau tasawuf, bagaimana dekat pada Allah, bagaimana bisa ketemu Allah. Mesti bersih hati, mesti suci jiwanya, itu tasawuf tuh Pak. Makanya di sini dikaji malam Sabtu pertama tauhid, malam Sabtu kedua nanti tasawuf. Ini setelannya memang, gitu ya. Cuman ngaji kalau kelamaan, lama-lama gedek sama saya. Lama amat sih ngajarnya nih. Cukup dulu ya. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak dari At-Taqwa dan lain-lain ikut hadir. Semoga betah dan membawa berkah serta syiar buat masyarakat di Kelapa II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.